Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi tanzihil karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Jemaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah SWT, marilah kita kembali memunajatkan tahmid kita, syukur kita, alhamdulillah kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang dengan limpahan nikmat, luang waktu, kesehatan, karunia, rahmat, Ia masih memilih kita di antara hamba-hambanya yang masih memenuhi ketaatan kepadanya. Sedangkan di luar sana mereka tidak peduli dengan seruan panggilan Allah SWT. Mereka masih sibuk dengan dunianya, masih sibuk dengan perniagaannya, masih sibuk dengan permainannya, masih sibuk dengan hal-hal yang ia kejar hanya untuk kehidupan yang tidak kekal, hanya sekedar mengejar dunia ini. Sehingga kita adalah hamba-hamba pilihan Allah yang masih Allah berikan hidayah kepada kita menghadiri majelis sidang Jumat pada siang hari ini. Selawat berikan salam semoga selalu tercurahkan, terhaturkan kepada Nabiullah Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dialah suri tauladan kita, dialah Rasul kita, Khatimul Anbiya war Rusul, penutup akhir dari para nabi dan rasul. Dengan kecintaan kita kepadanya, seharusnya kita orang-orang yang senantiasa tekun mengamalkan sunnah-sunnahnya dan ajaran yang dibawanya risalah Islam ini, sebagai bentuk syukur kita pada Allah SWT yang pertama, dan yang kedua sebagai bentuk rasa kasih sayang kita, cinta kita kepada Sayyiduna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah SWT dan beserta yang kami muliakan, pada kesempatan kali ini khatib ingin memberikan pesan wasiat dari Allah SWT yang ini diwasiatkan terlebih dahulu kepada Nabi Muhammad SAW agar disampaikan kepada umat manusia. Dan wasiatnya Allah SWT ini kepada Rasulullah SAW ada 10 wasiat dan termaktub dalam Quran surah Al-An'am ayat 151 sampai 153. Allah Ta'ala berfirman, Qul ta'alau atlu ma harrama rabbukum alaikum alla tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa la taqtulu awladakum min imlaq nahnu narzuqukum wa iyyahum wa la taqrabul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan
ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. 5 wasiat pertama Allah sebutkan pada ayat 151 ini. Allah SWT mengatakan kepada Nabi Muhammad SAW, wahai Muhammad, qul ta'alau, katakanlah, kemarilah kalian para manusia, atlu ma harrama alaikum, atlu ma harrama rabbukum alaikum, aku akan sampaikan kepada kalian apa yang telah diharamkan oleh Rabb kalian. Yang pertama wasiatnya Allah SWT kepada Rasulullah SAW dan kepada umat Islam, umat manusia semuanya, tidak hanya kepada umat Islam. Yang pertama, alla tusyriku bihi syai'a, janganlah kalian menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sekutu-sekutu, tandingan-tandingan dalam urusan peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Perintah yang pertama, Allah tegur kita, Allah pesankan kita agar menjaga tauhid kita, menjaga akidah kita, mengesahkan Allah SWT, tidak berlaku syirik, tidak mensyarikatkan Allah SWT, tidak membuat tandingan-tandingan Tuhan-Tuhan yang lain pada Allah SWT, tidak meminta kepada Allah, kepada selain Allah SWT, tidak memohon kepada selain Allah SWT, tidak berdoa kepada selain Allah SWT, tidak berharap kepada selain Allah SWT, tidak cinta kecuali karena Allah SWT, tidak melakukan sesuatu kecuali karena mengharap ridho dan ganjaran pahala dari Allah SWT. Artinya ikhlas lillahi ta'ala. Sebab ketika seseorang melakukan perbuatan syirik, maka ia terancam akan kekal di api neraka dan tak akan diampuni oleh Allah SWT dosanya kecuali ia bertobat. Yang mana dalam Quran surah An-Nisa Allah SWT berfirman, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa man yushrik faqad iftara isman alima. Sesungguhnya Allah SWT tidak akan mengampuni dosa mereka yang melakukan kesyirikan kepada Allah SWT, dan Allah akan mengampunkan dosa selain syirik kepada siapa yang ia kehendaki. Sehingga siapa yang melakukan kesyirikan kepada Allah SWT, sungguh ia telah berbuat dosa yang sangat besar. Dalam Quran surah Luqman Allah tekankan kembali, inna syirka la zulmun azim, sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang sangat besar. Kenapa dikatakan kezaliman yang sangat besar? Karena kita menzalimi hak Allah SWT, hanya semata-mata kita menyembah kepada Allah SWT, beribadah kepada Allah SWT, tapi kita palingkan hal itu kepada selain Allah SWT. Betapa banyak mereka yang mengkeramatkan pohon, batu, tempat-tempat yang dianggap keramat, dianggap suci, sehingga mereka menganggap tempat itu, benda itu, hal itu bisa memberikan mara bahaya kepada mereka, bisa memberikan manfaat kepada mereka. Padahal dalam hadis yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim, ya, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, wa andaikan seluruh, kata Rasulullah SAW kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, andaikan seluruh umat manusia berkumpul untuk memberikan mudarat kepada seorang hamba Allah SWT, niscaya mereka tak akan mampu memberikan mudarat, kerusakan, bahaya kepada seorang hamba Allah itu kecuali dengan izin Allah SWT. Begitu sebaliknya, andaikan seluruh umat manusia yang ada di muka bumi ini bekerja sama ingin memberikan manfaat
kepada seorang manusia itu, jika Allah tidak berkehendak, maka tak akan bisa memberikan manfaat. Karena hanya Allah yang dapat memberikan manfaat, dan hanya Allah yang bisa menolak bala, menolak keburukan dari seorang hamba. Maka meminta tolonglah perlindungan kepada Allah SWT dari segala mara bahaya, bukan dengan jimat, bukan dengan hal-hal takhayul, bukan dengan hal-hal yang dikeramatkan, bukan dengan makhluk, tetapi dengan Allah SWT. Jemaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah SWT, itulah yang pertama wasiat pesannya Allah SWT kepada kita hambanya, dan terkhusus kepada Nabi Muhammad SAW, yang diperintahkan oleh Allah untuk disampaikan kepada umat manusia. Yang kedua adalah wabil walidaini ihsana, yaitu berbakti kepada kedua orang tua. Allah jadikan kedudukan yang kedua wasiat di sini adalah berbakti pada orang tua, bukan sholat, bukan puasa, karena itu sudah masuk urusan beribadah kepada Allah SWT. Tapi Allah jadikan, sandingkan dengan orang yang menyekutukan, larangan menyekutukan Allah, berlaku syirik. Yang kedua, Allah perintahkan kita berbakti kepada kedua orang tua, sehingga termasuklah dalam hadis yang diriwayatkan Bukhari, ya, berbakti kepada orang tua ini termasuk dari afdolul ibadah. Salah seorang sahabat pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ma huwa ya Rasulullah, ma huwa afdolul ibadah indallah?" Apa itu ibadah yang paling mulia, paling agung, paling utama di sisi Allah SWT? Kata Rasulullah SAW, yang pertama adalah as-salatu ala waqtiha, yang kedua birru walidain. Yang pertama tadi adalah salat tepat waktu, sesuai dengan waktunya, ya, bukan di awal waktu tapi berada pada waktunya. Yang kedua adalah berbakti kepada orang tua. Betapa banyak orang-orang yang menyia-nyiakan orang tuanya. Dikala orang tuanya masih muda, ia enggan untuk berbakti kepada orang tuanya dengan cara melakukan ketaatan berupa belajar sungguh-sungguh, mengikuti perintah saran dari orang tuanya. Ia malah menentang kepada orang tuanya. Ketika orang tuanya memasuki usia senja, bapak ibunya telah memasuki usia senja, malah ia semakin tidak peduli kepada orang tuanya, bahkan menghardik orang tuanya, menzolimi orang tua yang susah payah membesarkannya, bahkan mencempakkannya, membuang ke panti jompo. Subhanallah wal'iyadu billah. Betapa banyak orang-orang hari ini seperti itu. Dia lupa kepada kebaikan kedua orang tuanya kepadanya. Di saat ia tidak mampu mengambil makanan untuk disuapkan ke mulutnya, ibunya lah yang menyuapkan makanan itu ke mulutnya. Namun hanya sekedar menanyakan kabar, berkata lemah lembut kepada orang tuanya, ia enggan. Dikarenakan ia telah memiliki jabatan yang besar di muka bumi ini, seorang direktur, seorang pimpinan perusahaan, seorang kepala negara, ia lupa dengan jasa-jasa orang tuanya. Ia menzolimi hati orang tuanya. Sungguh mereka orang-orang yang seperti ini tak akan mencium baunya surga. Dalam hadis disebutkan Rasulullah SAW, tak akan mencium baunya surga, walaupun baunya surga itu bisa dicium dari sejauh perjalanan kilometer, radius yang sekitar ratusan kilometer. Tetapi mereka Allah halangi dari mencium bau surga, nikmat mendapatkan bau surga itu, ya, dikarenakan perbuatan mereka ini. Kemudian yang ketiga, jemaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah SWT, Allah mewasiatkan kepada kita
ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم. Dan janganlah kalian membunuh anak-anak kalian disebabkan takut kepada kefakiran, kepada kemiskinan. Nahnu narzuqukum wa iyyahum, kami yang memberikan rezeki kepada kalian dan kepada anak-anak kalian, kata Allah SWT. Sehingga Allah tegur kita, Allah ingatkan kita, bukan usaha kita mencari kerja itu yang menjamin kehidupan kita, tapi rezeki dari Allah SWT. Selama kita berupaya, berusaha dan bertakwa kepada Allah SWT, sungguh Allah tidak akan melalaikan, tidak akan melupakan hambanya. Bukankah dalam ayat yang lain Allah SWT berfirman, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah SWT dengan sebenar-benar takwa, dia berupaya mencari rezeki itu, rezeki yang halal, dia bekerja sana dan sini, bismillah, dia bertawakal pada Allah SWT, niscaya Allah SWT akan memberikan jalan keluar dari segala masalah kesulitannya. Wa yarzuqu min haitsu la yahtasib, dan Allah SWT akan memberikan rezeki kepadanya dari yang tak ia sangka-sangka. Hari ini banyak wanita-wanita yang enggan memiliki anak, takut di anak. Banyak orang tua yang lagi menggemboskan kepada tubuh umat Islam ini child free, tak perlu punya anak, karena punya anak itu membatasi kebebasan kita sebagai orang tua, mengurangi rezeki kita, mengurangi harta kita. Subhanallah, la haula wala quwata billah. Padahal Allah yang memberi rezeki kepada anak itu, bukan bapak, bukan ibunya, tapi Allah yang menjamin rezekinya. Karena Allah telah menetapkan dalam firman-Nya tadi. Kemudian yang keempat, Allah SWT memberikan wasiat, wala taqrabul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Dan janganlah kalian mendekati perbuatan-perbuatan keji dari dosa-dosa, baik dosa-dosa yang besar, dosa-dosa yang kecil, baik yang tampak ataupun yang tersembunyi. Yang tampak di sini disebutkan oleh ulama tafsir seperti dalam tafsir Al-Muyassar, kemudian juga Syekh Abdurrahman As-Sa'di dalam kitab tafsirnya menyebutkan ala ma dhahara. Di sini yang tampak adalah perbuatan-perbuatan yang bisa kita lihat, kemaksiatan-kemaksiatan, dosa-dosa yang bisa kita lihat dengan mata kepala kita. Wa ma batan, dan ini berkaitan dengan dosa-dosa hati berupa riya, sombong, ujub, dan dosa-dosa yang bisa merusak hati yang lainnya. Kemudian yang kelima, Allah sebutkan, wala taqtulun nafsal lati harramallahu illa bil haqq. Dan janganlah kalian membunuh jiwa yang Allah haramkan membunuhnya kecuali dengan cara yang benar, yaitu kita dilarang membunuh umat manusia walaupun itu orang kafir, selama mereka tidak memerangi umat Islam, ya. Tapi hari ini banyak umat Islam, saudara-saudara kita yang begitu lemah, dibantai, disembelih oleh kufar, orang-orang kafir di Gaza, Palestina sana. Dan kita hanya bisa meratapi kesedihannya, dan kita hanya bisa melihat, merasakan sedih dari jauh, tak mampu berbuat apa-apa. Oleh karena itu, ya, bermunajatlah kepada Allah SWT, perbanyak munajat kita pada Allah SWT untuk meringankan beban mereka, dan upayakan semaksimal mungkin sedekah kita, bantuan kita, dana kita kepada umat Islam di sana. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innallaha ghafurur rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhira 'ala ad-din kullih walau karihal kafirun
walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'd. Jemaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah SWT, wasiat yang keenam Allah sebutkan, wala taqrabul mal yatim illa billati hiya ahsanu hatta yablugha ashuddah. Janganlah kalian mendekati, mengambil harta anak yatim yang berada di bawah naungan kalian dengan cara yang zalim, kecuali dengan cara yang dibenarkan, sampai anak yatim itu usia balik atau bisa mengatur keuangannya. Sehingga orang yang dititipkan anak yatim untuk dibawa asuhannya, itu dia dilarang oleh Allah SWT mengambil harta anak yatim itu, karena itu bukan haknya, ya. Kecuali jikalau orang yang dititip itu adalah fakir, miskin, orang yang fakir, orang miskin, maka dia boleh mengambil sebagian dari harta anak yatim itu, tapi dengan cara yang hak, dengan cara yang benar, yaitu disebutkan ulama tafsir, cara yang benar ini adalah secukupnya, hanya menutupi kebutuhannya saja disebabkan kefakirannya, kemiskinannya. Dan ketika ia ingin mengolah harta anak yatim itu agar bertambah, memberikan tambahan yang lebih baik, maka itu diperbolehkan juga, dengan syarat ia harus meminta izin terlebih dahulu kepada anak itu. Jikalau anak itu belum balik atau masih belum mumayyiz, belum memahami uang, maka dia tidak perlu meminta izin, namun dia harus membelanjakannya, menumbuhkan, menginvestasikan uang itu dalam kebaikan. Dan ketika ternyata gagal investasinya, maka ia wajib mengganti rugi untuk harta anak yatim itu. Kemudian yang ketujuh, Allah wasiatkan kepada kita, wa auful kaila wal mizana bil qist, dan penuhilah timbangan-timbangan dan takaran-takaran dengan adil. Anda semuanya, antum semuanya, bapak-bapak, teman-teman jamaah sekalian yang memiliki usaha di pasar atau usaha online atau perniagaan dimanapun, ya, maka penuhilah takarannya, timbangan-timbangannya. Artinya jangan berbuat tadlis, tipu daya, jangan membuat tipu daya atau jangan berbuat kecurangan terhadap pelanggan Anda. Penuhi haknya, karena itu merupakan hak pelanggan, hak pembeli, maka penuhi. Jikalau tidak, Anda akan dimintai oleh Allah SWT pertanggungjawaban di akhirat kelak dengan memikul dosa-dosa itu dengan Allah bawa di majelis hakim. Lalu ketika Anda dihadapkan kepada orang-orang yang Anda zalimi haknya berupa perniagaan tadi, maka pahala-pahala Anda dari ibadah puasa, salat, zakat akan diberikan kepada orang yang Anda zalimi haknya. Ketika pahala Anda habis, maka dosa-dosa orang yang Anda zalimi akan ditimpakan kepada Anda, sehingga Anda pun menjadi orang yang muflis, orang yang bangkrut, tak mendapatkan apa-apapun. Dicampakkanlah Anda ke api neraka karena kezaliman yang Anda perbuat ketika hidup di muka bumi. Kemudian yang kedelapan, Allah SWT berfirman, la nukallifu nafsan illa wus'aha. Allah SWT menyatakan, tidaklah kami membebankan sesuatu kepada seseorang kecuali karena dia mampu menerima beban itu, menerima tanggung jawab itu. Kemudian yang kesembilan, wa idza qultum fa'dilu walau kana dza qurba, dan jikalau kalian berkata, maka berkata jujurlah, berkata adillah, berbuat adillah, walaupun itu berkaitan dengan keluargamu, kerabatmu. Ini berkaitan kepada mereka yang diberikan tanggung jawab, diberikan tampuk kekuasaan ketika menghadapi perselisihan di antara dua belah pihak. Jangan Anda condong kepada kerabat Anda, teman Anda, sahabat Anda, keluarga Anda, padahal mereka salah.
daripada Anda meninggalkan mereka yang bukan siapa-siapa Anda, tapi mereka benar. Anda lebih memilih keluarga Anda. Ini wasiat Allah kembali kepada kita. Berlaku adillah kepada umat manusia. Jangan hanya kepada keluarga kita, tetapi seluruh umat manusia. Kemudian yang ke-9, yang ke-10, wa bi ahdillahi aufu, dan dengan janji-janji Allah SWT penuhilah. Janji-janji di sini adalah hak-haknya Allah SWT, berupa Allah hak yang berhak diibadati, disembah, dipenuhi hak-haknya, berupa kita menjadi seorang hambanya, karena kita diciptakan oleh Allah SWT untuk beribadah kepadanya. Dzalikum wasaqum bihi la'allakum tadhakkarun. Itulah yang Allah wasiatkan kepada kita umat Islam, kepada umat manusia, agar kalian mengingatnya. Wa anna hadza sirati mustaqima fattabi'uhu wa la tattabi'us subul fatafarraqa bikum an sabilihi. Dan bahwasanya wasiat-wasiat tadilah yang berupa sirati, jalanku yang lurus, kata Allah SWT, maka ikutilah jalanku yang lurus itu, dan janganlah kalian mengikuti jalan-jalan selain jalan yang lurus tadi. Niscaya kalian akan berpecah belah, bertengkar, mencaci maki. Kita lihat banyak umat Islam saling menyalahkan hari ini, saling membid'ahkan, saling menyesatkan, dikarenakan mereka tidak kembali ke jalan Allah yang lurus, sehingga mereka pun saling bertengkar, saling bercerai-berai, saling menyesatkan. Padahal orang-orang kafir tertawa di sana melihat kita di tubuh umat Islam ini saling baku hantam di antara kita. Itulah wasiat yang Allah wasiatkan kepada kita, agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana wa lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadi al hajat. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana zalamna anfusana fa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa akhir da'wana alhamdulillah wa aqimus shalah.